Sementara ya menurutnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ditulis tidak dengan tulisan indah, ya alias ditulis sembarangan. Nah, begini cetusnya Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas pemberitaan tentang jasa palsu Pak Jokowi yang masih terus menguasai jagat media sosial. Bahwa sampai saat ini berita tentang Bambang Tri yang telah menggugat Bapak Presiden Jokowi ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu terus kemudian bergulir di media sosial. Dan saat ini bahwa salah seorang pegiat media sosial yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, yakni Dr. Tifa, kemudian ikut angkat bicara dalam berbagai pemberitaan bahwa tudingan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi, dia menyindir pihak UGM yang dianggapnya diam membisu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Dr. Tifa ini sebenarnya adalah hal yang sangat disayangkan sebagai seorang profesi penal, ya, seorang dokter, karena bagaimana tidak banyak pemberitaan sebelumnya yang sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Tetapi kenapa kemudian Dr. Tifa ini juga ngotot untuk kemudian meyakinkan publik bahwa memang ada keganjilan, ya, dalam ijazah Pak Jokowi. Dr. Tifa mencoba untuk kemudian meyakinkan publik Indonesia dari sekelumit, ya, telaah yang dia lakukan terhadap ijazah yang keluar dari UGM, karena termasuk beliau juga adalah alumni UGM. Menurut Dr. Tifa bahwa UGM itu selalu menulis dengan tulisan indah untuk para lulusannya, ya, dari alma maternya. Termasuk katanya ijazah beliau itu ditulis dengan tulisan indah. Sementara ya menurutnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ditulis tidak dengan tulisan indah, ya alias ditulis sembarangan. Nah, begini cetusnya Dr. Tifa. Dia mencoba membandingkan, ya, dengan maksud bahwa itu adalah sebuah argumentasi yang mencoba untuk kemudian menggiring publik untuk meyakinkan akan argumentasi pertama beliau, ya, akan narasi pertama beliau bahwa apa yang sudah beredar di media sosial terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, lalu kemudian menyindir UGM sebagai alma maternya Pak Jokowi yang dia membisu. Padahal dari berbagai pemberitaan sebelumnya banyak informasi yang sudah mengatakan akan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi, ya, bahwa apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi juga itu pernah berkunjung ke UGM, ya, dalam sebuah pertemuan dengan alumni, dan itu adalah salah satu fakta-fakta yang tidak bisa kita nafikan. Kita akan melihat bagaimana sih respon publik, ya, terhadap cuitan ataukah guliran-guliran informasi, narasi-narasi yang dibangun oleh Dr. Tifa ini, bahwa ternyata, ya, warganet itu juga tidak respect, ya, tidak simpati terhadap Dr. Tifa ini. Bahkan karena pernyataannya itulah yang kemudian membuat warganet menghujat, ya, Dr. Tifa ini, mengecam Dr. Tifa ini, ya, bahkan ada netizen yang kemudian mengatakan
jika kemudian ya Partai Sosmed ini mengatakan bahwa jika orang-orang seperti ini yang ada atau dalam pendukung Bapak Anies yang selalu mendaur ulang kebohongan, maka yakin Anies Baswedan akan kalah dalam Pilpres. Jika orang-orang seperti ini yang ada di barisan pendukung Anies yang kerjaannya suka mendaur ulang berita-berita kebohongan, maka menurutnya bahwa Pak Anies itu akan kalah. Beliau ini hanya mengingatkan ya bahwa hal itu jangan dilakukan karena jelas akan merusak calon yang dia sedang unggulkan. Nah, terlepas dari itu semua, kita akan coba menyimak ya bagaimana ketika Pak Jokowi hadir di UGM dalam pertemuan para alumni, nampak bahwa dia berbicara bagaimana suasananya, situasinya ketika ia kuliah di UGM. Tentu hanya orang-orang yang pernah menjalani yang bisa menggambarkan ya, yang bisa menarasikan suasana karena sesuai dengan fakta yang dia jalani. Tidak mungkin orang yang tidak pernah menjalani perkuliahan bisa menggambarkan suasananya. Kita coba simak dulu seperti apa. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, pun saya lupa juga bolak baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Nah, bahkan di bukti kedua adalah di sini. Karena saya terus terang saya nggak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya dari SGPC, itu yang sering saya makan di situ. Coba yang sering ngutang di warung suruh maju. Maju coba yang betul, yang ngutang betul loh ya. Jangan yang ngaku-ngaku utang pengen jajar saya gitu. Ayo, bahkan di sini dari Dr. Tifa, yaitu semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisuda ya. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan UGM asli, pasti punya foto wisudanya sendiri. Ditanggapi oleh Denny Siregar, cewek ini gila. Iya, dia kemungkinan lebih percaya kalau Ratna Sarumpait itu digebukin daripada oplas. Ya memang kemarin viral Ratna Sarumpait yaitu oplas tetapi ngakunya digebukin dan banyak yang percaya. Tegas ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nampak sekali bagaimana dia menjelaskan situasinya ketika dia kuliah di sana, ketika dia menyusun skripsi, ketemu dengan dosen pembimbing, kemudian dia katanya bolak-balik ya seperti pada umumnya lah orang mengurus skripsi kan, kita biasanya itu bolak-balik untuk hasil koreksi daripada dosen pembimbing untuk kita perbaiki, dan itu diulas kembali oleh Pak Jokowi dengan sangat lugas. Artinya apa? Bahwa hanya orang yang pernah menjalani perkuliahan yang bisa menjelaskan itu semua. Tidak mungkin kalau orang tidak pernah menjalani. Nah, apa yang kemudian dinyatakan oleh Dr. Tifa pada prinsipnya ini sudah terbantahkan dengan apa yang kita lihat ya dari pemberitaan yang juga sudah beredar di media sosial tentang Pak Jokowi hadir di UGM dalam acara reuni. Dan tentu kita lebih percaya itu ketimbang apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa yang cukup didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Hanya karena sebelumnya viral ya, Bambang Tri dengan begitu bersemangat, begitu ngotot ya, begitu berapi-api menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya, bahkan dia tidak ragu-ragu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan menurutnya ijazah SMA itu ya diambil dari ijazah yang bernama Joko Wahyudi ya. Katanya kalau tidak tembak kepala saya, dengan tanpa ragu dia menyatakan seperti itu.
Tetapi kita akan lihat akan seperti apa nanti hasil akhirnya, karena Bambang Tribulyono juga sudah menggugat di pengadilan. Kita akan tunggu seperti apa putusan pengadilan nantinya terkait dengan informasi ini yang sudah begitu viralnya dan betul-betul menyita perhatian publik. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa menurut saya ini adalah sebuah kecerobohan, ya, tidak berhati-hati, yang kemudian juga kurang melihat ke belakang akan bagaimana penyampaian baik dari pihak UGM, ya, dari Kementerian Informasi juga, ya, sudah menyampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apakah dia baca atau tidak, saya kira pasti dia membaca. Nah, karena itu kita sebenarnya selalu bertanya-tanya, kenapa ada orang-orang seperti ini, orang-orang intelektual seperti ini, kalangan profesional, bisa-bisanya dia membuat narasi-narasi, pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu sangat tidak pas bagi seorang intelektual, apalagi seorang Dr. Tifa seperti ini, ya. Ini ya hal yang sebenarnya sangat menggelitik bagi kita semua. Tentu kita bertanya-tanya bahwa mereka ini ada agenda-agenda tertentu, atau mungkin karena mereka saking tidak suka dengan Pak Jokowi, ya, mereka saking tidak suka dengan rezim kali ini, sehingga ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, ada orang yang menyerang Pak Jokowi, sekalian dia juga ikut di dalamnya, ya, mumpung ada teman. Nah, sikap seperti ini kan bukanlah sikap yang adil dan bijaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Itu apalagi seorang intelektual. Akhirnya dia juga mendapat, ya, hujatan daripada warganet. Ya, itulah konsekuensinya ketika kita terlalu bersemangat, terlalu nekat untuk kemudian membuat statement-statement yang itu tidak memiliki dasar-dasar fakta yang kuat. Akhirnya netizen membuat, ya, kita malu, dan itu tentu sangat miris, ya, sangat menyedihkan bagi seorang profesional ya seperti Dr. Tifa ini yang kemudian dihujat, dikecam oleh warganet gara-gara membuat pernyataan yang ngotot untuk meyakinkan publik akan kepalsuan daripada ijazah Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.